Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita ini yang akan membahas semua jenis film tanpa pandang bulu. Maksudnya tanpa pandang genre. Di sini, kembali bersama saya The Films, kita akan membahas sequel film horor yang pernah kita bahas sebelumnya, Insidious, yang alur cerita filmnya lumayan rumit dan membuat otak kita berotasi ke sana kemari. Tapi tenang saja, untuk kali ini kita akan membuat rangkuman filmnya menjadi sesimpel mungkin dan mudah untuk dipahami. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan minuman, cemilan, atau apapun yang Anda butuhkan. Mari kita kupas sampai tuntas. Dan intro. Sebagai pembuka, kita diperlihatkan alur flashback yang menceritakan tentang Alice muda yang datang untuk memenuhi panggilan Carl temannya untuk membantu Lorraine muda yang sedang mengalami masalah supranatural yang melibatkan anaknya Josh. Ya, mereka semua kembali muda ya. Dan inilah kekuatan sebuah film yang dapat memutar balik waktu alias flashback. Carl menjelaskan kepada Alice bahwa ia merasakan sesuatu yang sangat mengerikan dan membuatnya takut. Kemudian, Alice meminta untuk dipertemukan dengan Josh dan memberikan beberapa pertanyaan kepadanya. Dikarenakan Alice tidak mendapatkan jawaban yang spesifik dari Josh, akhirnya Alice memutuskan untuk menghipnotis Josh agar memperoleh jawaban yang lebih detail. Dalam keadaan terhipnotis, Alice mengajak Josh untuk bermain panas dingin. Wow, permainan yang sangat memukau sekali. Alice akan memeriksa semua sudut rumah dan Josh akan menjadi radar yang merasakan hawa panas dan dingin tersebut. Sampai pada akhirnya, Alice tiba di sebuah lemari dan radar Josh merasakan panas di daerah tersebut dan memberitahukannya kepada Alice melalui radio. Alice pun mencoba untuk memeriksa lemari tersebut dan melihat sosok yang saya sendiri tidak dapat melihatnya. Dan tiba-tiba, Alice yang sedang pendarahan langsung menemui Carl dan Lorraine untuk menjelaskan bahwa roh yang mengikuti Josh adalah roh parasit yang ganas dan ingin mengambil alih tubuh Josh. Saat mereka lagi berbincang, tiba-tiba saja Josh bangkit dari tempat duduknya dan menunjuk sesuatu. Kepada siapakah Josh berbicara? Dan kemudian Alice menghipnotis Josh untuk melupakan kemampuan lucid dream-nya agar roh parasit yang buas tersebut tidak lagi mengikutinya. Dan film pun dimulai. Di masa kini, Renai sedang menjalani proses interogasi atas kematian Alice yang terjadi sesaat setelah Josh dan Dalton kembali ke tubuh mereka masing-masing. Polisi menegaskan bekas tangan yang terdapat di leher Alice sangat cocok dengan tangan Josh. Dan polisi mendapatkan bukti berupa foto Josh yang sempat dijepirit oleh Alice untuk terakhir kalinya. Dan hari pun berlalu. Pada keesokan harinya, Josh dan keluarganya tiba di rumah Lorraine ibunya dan berencana untuk tinggal di sana sementara waktu disebabkan rumah mereka sedang dalam pemeriksaan polisi atas kematian Alice. Pada malam harinya, Renai tiba-tiba mendengar suara piano dari ruangan musik. Dan saat menghampiri ruangan tersebut, suara itu hilang dan Renai mendapati proyektor yang sedang menyala. Setelahnya, Renai menuju ruangan kali untuk memasang radio pemantau. Dan tak lama kemudian, piano yang tadi berbunyi lagi. Renai pun kembali lagi untuk memeriksanya. Ternyata, Renai tidak mendapati seorang pun di ruangan tersebut. Sumpah, saya juga nggak lihat. Swear. Saat sedang memeriksa pianonya, Renai mendengar tangisan Kali dari radio dan langsung menuju kamar Kali. Setibanya di kamar Kali tersebut, Renai mendapati Kali yang telah berada di lantai dan ia pun langsung memberitahukannya kepada Josh. Ternyata badai masih berlanjut, alias mereka masih digentayangi. Lalu terjadi sedikit perdebatan di antara mereka akibat Josh yang merasakan kejadian itu biasa-biasa saja dan tidak perlu untuk membahasnya.
Akhirnya, Renai pun mengalah. Pada malam itu, Lorraine yang terbangun dari tidurnya beranjak untuk memeriksa keadaan para cucunya. Saat sedang memperhatikan Dalton, tiba-tiba saja Dalton berbicara kepada Lorraine dalam mimpinya bahwa ia melihat seseorang berada tepat di belakang Lorraine. Seketika, Lorraine beranjak untuk memeriksa seisi rumah dan mendapati bayangan seorang wanita yang mondar-mandir dalam rumah mereka. Anehnya, kalau takut ngapain diikutin gitu loh, Bu? Akhirnya Josh datang untuk menenangkan Lorraine, tapi Lorraine sekaligus merasakan keanehan dalam diri Josh. Bersamaan dengan itu, Specs dan Tucker mengunjungi rumah Alice yang biasanya jadi markas mereka untuk melepas rindu. Sambil bernostalgia dengan barang-barang di rumah tersebut, mereka saling bercerita tentang kenangan bersama Alice. Lalu, tiba-tiba saja ruangan privat Alice terbuka dengan sendirinya. Kedua pemuda yang penasaran ini pun langsung masuk ke dalam ruangan tersebut hingga akhirnya Tucker menemukan rekaman video wawancara Josh Junior dan mereka pun memutarnya dan kemudian Tucker mendapati keanehan dalam video tersebut. Pagi pun tiba. Renai yang sedang melakukan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik dan benar, dihampiri oleh Dalton yang kelihatannya sedang cemas dan galau. Dalton memberitahukan kepada Renai bahwa semalam ia melihat seseorang dalam kamarnya. Dan setelah terbangun dari tidurnya, ia mendengar suara bisikan. Dan saat mengikuti sumber suara tersebut, ia melihat keanehan berupa Josh yang sedang berbicara sendiri di lorong. Lalu, Rena yang telah lebih dahulu merasakan kejanggalan itu, mencoba untuk menjelaskan situasi mereka saat ini secara rasional dan masuk di akal untuk menghilangkan kecemasan Dalton. Kemudian, Josh datang untuk mengantarnya ke sekolah. Di sela-sela kesibukannya sebagai IRT, Renai mendapatkan telepon dari detektif yang menangani kasus kematian Alice. Sang detektif memberi kabar bahwa menurut hasil forensik, bekas cekekan di leher Alice memang mirip dengan tangan Josh. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ditemukan adanya ketidakcocokan panjang kuku pelaku dan kurangnya satu ruas sidik jari yang membuatnya tidak cocok dengan tangan Josh. Dan saya pun tidak tahu mau dibawa kemanakah kasus ini. Saat Renai merasa lega atas lepasnya Josh dari tuntutan, tiba-tiba saja, stroller bayi milik Kali bergerak sendiri dari ruang tamu. Ya, seperti biasa ya, film dan kenyataan itu sangat berbeda. Kalau yang mengalami kejadian itu adalah saya, ya pastinya saya lari lah ya. Tapi di sini Renai malah menghampiri ruangan tersebut. Seketika, ia melihat penampakan seorang wanita yang bernyanyi di sofa, lalu berjalan melewati lorong dan menghilang. Saat Renai kembali ke ruangan tamu tersebut, tiba-tiba si hantu wanita itu muncul dan membuat saya jantungan, lalu Renai pun ditafari hingga pingsan. Tak lama kemudian, Josh pun pulang dan menemukan Renai sedang terkapar, lalu membaringkannya di sofa. Anehnya, di sini Josh terlihat biasa saja tanpa rasa panik, kasihan atau apalah sejenisnya. Saat tersadar dari pingsannya, Renai berteriak histeris dan langsung berlari menuju kamar Kali untuk memeriksa keadaannya, lalu menceritakan kronologi kejadian tersebut kepada Josh. Josh yang mendengar cerita Renai pun menanggapi curhatan itu dengan skeptis. Cerita Renai belum selesai, tiba-tiba terdengar suara bunyi piano lagi dari ruangan musik, dan mereka pun menghampirinya. Kemudian, Renai mencoba memainkan piano yang sempat dibunyikan hantu tersebut, yang ternyata adalah lagu ciptaan Renai sendiri untuk Josh, dan menanyakan apakah Josh masih mengingat lagu tersebut.
Josh yang tidak tahu harus menjawab apa, lalu mengalihkan pembicaraan dan bergegas untuk memeriksa ruangan lain. Renai pun mulai merasa aneh atas Josh. Di sisi lain, Lorraine mengunjungi rumah Alice untuk mengadukan kejanggalan yang masih mereka alami kepada Specs dan Tucker. Bertepatan dengan itu, Tucker telah selesai mengedit video Josh yang mereka temukan sebelumnya, lalu memperlihatkan hasilnya kepada Lorraine. Lorraine pun terkejut melihat Josh muda yang sedang berbicara dengan Josh tua dalam video tersebut. Dikarenakan sudah tidak memiliki Alice sebagai teman untuk berkonsultasi, akhirnya Lorraine menghubungi Carl untuk membantu mereka. Beberapa saat kemudian, Carl pun tiba dan menghampiri mereka. Lorraine meminta bantuan Carl untuk menghubungi roh Alice dan bertanya kenapa badai ini masih berlanjut. Lalu, Carl mengumpulkan mereka dan memulai ritual untuk berkomunikasi dengan Alice menggunakan dadu. Setelah beberapa saat, koneksi pun tersambung dan Carl mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Alice hingga sampai akhirnya Alice mengarahkan mereka ke sebuah rumah sakit tempat di mana Lorraine pernah bekerja sebagai perawat. Malam pun menyungsep. Carl dan kawan-kawan yang tiba di rumah sakit tujuan langsung masuk tanpa tahu apa yang sedang mereka cari. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan untuk mendapatkan informasi dari tempat tersebut. Hingga satu ketika, Carl merasakan sesuatu saat sedang melewati sebuah kamar. Dan saat hendak memasukinya, ia mendapatkan penglihatan yang sangat menyeramkan. Carl dan saya pun sama-sama terkejut saat itu. Akhirnya, Carl mengerti kenapa Alice mengarahkan mereka ke tempat tersebut. Lorraine yang terpaku saat memasuki kamar itu pun menceritakan masa lalu saat merawat seorang pasien galbundir yang bernama Parker, bukan Spider-Man, tapi Parker Crane, telah dirawat di ruangan tersebut. Beberapa hari kemudian, saat Lorraine datang melaksanakan piket, ia bertemu kembali dengan Parker yang mengikutinya masuk ke dalam sebuah lift. Saat Lorraine menyapa Parker, ia cuma bisa diam. Kemudian, Lorraine mempertanyakan hal tersebut kepada resepsionis. Mengapa pasien yang seharusnya istirahat malah dibiarkan keluyuran? Si resepsionis malah keheranan dan mempertanyakan balik hal tersebut. Saya akan mencoba menarasikan si resepsionisnya. Maksud lu apa? Si Parker kan sudah koit kemarin pagi. Mau nakutin gua lu? Gitu katanya. Kemudian, mereka mencari alamat Parker dari kumpulan arsip yang ada di rumah sakit tersebut dan bergegas menuju rumah Parker setelah mendapatkan alamatnya. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah tua Parker dan membobol jendela untuk masuk. Carl cuma bisa tertegun saat memasuki rumah tua tersebut dan menjelaskan bahwa ia merasakan aura yang sangat jahat dalam rumah tersebut. Dan kemudian mereka pun berpencar. Specs dan Tucker yang menuju loteng masuk ke sebuah kamar yang penuh dengan mainan anak perempuan. Saat sedang memeriksa ruangan tersebut, tiba-tiba saja mainan kuda poni yang ada di situ bergerak dengan sendirinya, lalu mereka mundur perlahan secara teratur. Kemudian Specs menyadari ada sesuatu di belakang mereka. Ketika menoleh ke belakang, benar saja ada hantu seorang anak perempuan yang sedang duduk di ranjang dan memperingatkan mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Di lantai bawah, Carl dan Lorraine tidak menemukan clue apa-apa. Kemudian, Carl bertanya kepada Alice menggunakan dadunya. Dan alangkah terkejutnya Carl atas jawaban dari dadu tersebut. Ternyata, yang selama ini berkomunikasi dengan mereka bukanlah Alice, melainkan ibu dari Parker Crane yang mencoba untuk membunuh mereka di rumah tersebut. Kemudian, Specs memeriksa sekeliling dan menemukan sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi dengan bau busuk. Ternyata, dalam ruangan tersebut terdapat banyak mayat yang duduk berjejeran. Lalu, Specs menemukan sebuah koper tua dan membukanya. Isi koper tersebut adalah kumpulan berita-berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh pengantin hitam, persis seperti wanita yang pernah mengikuti Josh sewaktu kecil.
Sedangkan Lauren melihat sebuah lukisan wanita yang mirip dengan penampakan yang sempat ia lihat di rumah. Lalu, untuk menyatukan pecahan teka-teki kasus yang sedang mereka alami, Carl mencoba menyentuh gaun hitam si pembunuh untuk menerawang penggunanya. Yah, akhirnya terpecahkan sudah. Ternyata pengguna gaun tersebut adalah Parker Crane yang menyamar dalam melancarkan aksi pembunuhannya. Parker membunuh akibat paksaan dari ibunya, dan sekarang ia menginginkan masa kecilnya yang normal kembali. Itulah sebabnya Parker sangat menginginkan tubuh Josh sewaktu kecil. Dengan tingkah laku Josh yang berubah semenjak kembali dari alam lain, mereka mengambil kesimpulan bahwa ternyata Josh gagal kembali ke tubuhnya. Dan yang mengendalikan tubuh Josh saat ini adalah Parker Crane. Fix, terjawab sudah. Pada keesokan harinya, Lauren menjemput Renai untuk pergi meninggalkan rumah dan menjelaskan semua yang sedang mereka alami. Sedangkan Carl dan yang lain merencanakan untuk membongkar identitas Parker dalam diri Josh dan lalu membiusnya agar Josh yang asli dapat kembali ke tubuhnya. Yah, begitulah rencananya. Carl pun mendatangi Parker seolah menganggapnya Josh dan mulai bertanya seputar kematian Alice. Di sini kita diperlihatkan kondisi tubuh Josh yang mulai memburuk akibat kelamaan ditinggal oleh rohnya. Setelah berbincang-bincang, lalu Carl beranjak dari tempat duduknya dan hendak berjalan ke arah belakang Parker. Sudah pastilah ya untuk menyiapkan obat biusnya. Tiba-tiba Parker menggenggam tangan Carl dan menawarkan untuk minum. Tapi bohong. Saat Carl membelakangi Parker, ia telah kembali dengan membawa sesuatu di tangannya dan memaksa Carl untuk menebak apa yang sedang ia bawa menggunakan dadu. Carl yang ketakutan pun melakukannya. Benar saja, Parker sedang membawa pisau untuk mentusbol Carl dan terjadilah perkelahian yang tidak seimbang. Specs dan Tucker yang sedang memantau pun langsung terjun ke lapangan untuk melawan Parker. Dan pertarungan 3 lawan 1 tersebut akhirnya dimenangkan oleh Parker. Tidak lama kemudian, Carl tersadar dengan Josh yang sedang mendekatinya. Saat melihat Josh, Carl baru sadar kalau ia ternyata sudah koid. Kemudian Josh menjelaskan kalau rohnya semakin melemah karena terlalu lama meninggalkan tubuhnya. Dan Carl menyarankan untuk segera mencari Alice di alam tersebut. Dalam perjalanannya, mereka dihadang seseorang yang menunjuk ke sebuah rumah. Tapi hanya Carl yang dapat melihat sosok tersebut. Saat melihat rumah tersebut, Josh langsung tersadar bahwa itu adalah rumah barunya sewaktu pindahan bersama Renai. Ya, silakan ditonton ya season pertamanya, nanti kalian juga akan mengerti sendiri. Saat melihat rumah tersebut, ternyata ada sosok roh jahat yang memasuki rumahnya. Lalu, Josh berlari untuk mengetuk pintu rumah tersebut. Karena pintunya tidak dibukakan, akhirnya Josh mendobrak pintu tersebut dan langsung berduel menghadapi roh jahat itu dan Josh kalah. Kemudian, Alice muncul entah dari mana, lalu mengusir roh jahat tersebut dengan kata-kata bijaknya. Kemudian, Alice menyemangati Josh yang sudah putus asa. Josh harus melawan balik dengan cara mencari rumah Parker yang berada di alam tersebut dan menghancurkan semua kenangan buruknya yang masih tertinggal di rumah tersebut agar Parker dapat keluar dari tubuh Josh secara paksa. Namun, yang jadi masalahnya adalah Josh yang sekarang tidak mengingat kenangan tentang Parker yang sewaktu kecil terus mengikutinya. Tapi Alice menegaskan kalau Josh yang sekarang tidak mengingatnya, kenapa tidak tanya Little Josh aja? Dan semuanya jadi jelas ya, puzzle-nya sudah mulai terhubung semua. Akhirnya, Josh menemui dirinya yang masih kecil untuk menanyakan arah yang harus ia tuju. Lalu, Little Josh pun membantu menunjukkan arahnya kepada Josh. Ini sih lebih mirip time traveler tapi versi horornya ya. Ya bisa jadi juga sih alam roh itu tidak terikat ruang dan waktu. Akhirnya, Alice dan saya pun mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Josh dan kawan-kawan pun langsung menuju arah yang telah mereka dapatkan. Kita rehat sejenak dan kembali memantau dunia nyata. Pada malam itu, Lauren dan Renai kembali ke rumah mereka untuk melihat situasi. Tak diduga dan tak dinyana, ternyata Parker telah menunggu mereka pulang untuk membunuh mereka atas permintaan ibunya.
Lalu, Lauren yang menyadari kalau itu bukanlah Josh, berencana untuk menarik Renai kabur. Tapi sangat disayangkan, ternyata Parker yang lebih cepat langsung mengunci pintu dan terjadilah kejar-kejaran di rumah tersebut. Dan Parker berhasil mengunci Lauren di sebuah ruangan, lalu mengejar Renai untuk membunuhnya terlebih dahulu. Saat sedang mencekik Renai, tiba-tiba saja Dalton yang baru tiba langsung memukul Parker dari belakang dan mereka pun berhasil kabur menuju basement. Di dalam basement, Dalton mencoba untuk meyakinkan Renai agar ia dapat menjelajah untuk mencari Josh di alam lain. Sedangkan di alam lain, Josh dan kawan-kawan berhasil mencapai tujuan, yaitu rumah kenangan Parker. Lalu, mereka masuk di sebuah ruangan dan melihat anak Ladyboy sedang duduk di tepi ranjangnya. Setelah Josh mendekatinya, akhirnya kita mengetahui kalau bocah tersebut adalah Parker sewaktu kecil. Tak lama kemudian, ibu Parker datang sambil marah-marah dan langsung menampar Parker, serta memaksanya untuk mengganti namanya menjadi Marilyn. Ternyata masa lalu Parker sangat kelam ya. Tak berselang lama, ibunya Parker menyadari keberadaan Alice dan kawan-kawan. Dengan kekuatan ilmu kanuragan yang tinggi, ia menyeret mereka keluar dari ruangan tersebut dan mulai menyerang Josh. Di dunia nyata, Parker yang berhasil masuk ke dalam basement langsung bergelut dengan Renai. Kemudian, Specs yang baru tersadar bersama Lauren menuju basement untuk menyelamatkan mereka dan Specs kalah lagi. Di sisi lain, Alice berusaha keras untuk mendobrak pintu ruangan kenangan Parker dan akhirnya berhasil. Lalu, menyelamatkan Josh yang sedang berada dalam cengkraman ibu Parker dengan cara memukulnya menggunakan kuda poni dan kenangan Parker pun hancur. Sedangkan di dunia nyata, Parker yang hampir membunuh Dalton yang sedang berkelana, tiba-tiba pingsan akibat hancurnya semua kenangan yang dimilikinya. Kita kembali ke dunia lain. Selagi ruangan kenangan Parker perlahan sirna, Alice menyuruh Josh dan Carl untuk segera kembali ke dunia nyata, dan mereka pun berpisah. Dalam perjalanannya di kegelapan, mereka pun sempat tersesat karena lupa membawa kompas. Berlama-lama kemudian, akhirnya Dalton menemukan mereka dan menunjukkan jalan pulang. Kemudian mereka bertiga berhasil kembali ke dunia fana yang hina ini. Saat Josh tersadar, ia mengerang karena sakit kepala yang begitu dahsyat. Renai yang masih dalam keadaan trauma pun belum berani mendekatinya, hingga kemudian Dalton yang tahu kalau itu adalah ayahnya memeluk Josh dengan erat. Lalu, Josh menjelaskan kepada Renai bahwa ia telah mencoba berbagai macam cara untuk menghubungi Renai, termasuk memainkan lagu Renai. Barulah Renai percaya kalau Josh telah kembali seutuhnya. Pada keesokan harinya, Josh dan Dalton memutuskan untuk meminta bantuan Carl agar menghilangkan kemampuan mereka untuk mengembara ke alam lain dengan cara dihipnotis seperti yang pernah dilakukan Alice kepada Josh dulu. Dan film pun tamat. Sungguh, film yang sangat menghipnotiskan sekali. Luar biasa, dan saya kasih 4 jempol untuk film ini. Walaupun film ini bikin otak saya berotasi 300 rpm, tapi semua terbayarkan dengan hasil cerita yang sangat epik. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, tidak semua rahasia ilahi itu harus kita ketahui. Pikirkan saja apa yang Anda jalani untuk hari ini, karena esok memiliki kesusahannya sendiri. Terima kasih telah menonton, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen, karena itu akan sangat membantu sekali bagi saya. Mari kita kembangkan channel ini bersama-sama. Akhir kata, see you on the next video. Adios, vaya con Dios, bye.